Bismillahirrahmanirrahim. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi qaimun bali wa wa'idun wa aiqadil muhibun alimun bikulli syai' sami'un al-basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu alimun bikulli syai' sami'un al-basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Sifat lanjutan dari qudrat iradat, kemudian alimun bikulli syai', artinya sifat yang selanjutnya yaitu alimun bikulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmun, artinya sifat maha tahu atau sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ini sifat atasiyah, sifat yang ke-9. Sifat ke-9 al-wajibatul lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ilmu. Tinggal kita pengen tahu apa makna sifat wajib bagi Allah yaitu ilmu. Ilmu sifat wajib bagi Allah, apa artinya? Artinya wa huwa sifatun lahu ta'ala, sifat yang bagi Allah Subhanahu wa taala azaliyah, qadimah, maujudatun yang maujud, qaimatun yang tetap bidati ta'ala, pada dat Allah taala. Jadi ilmu itu sifat bagi Allah taala yang azaliyah, yang mewujud, yang tetap bagi Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ilmu Allah taala yang kasyifu lahu biha kullu ma'lum. Dengan sifat ilmu itu akan terbuka semua, jelas bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu. Kullu maklumin, setiap yang maklum, apapun yang maklum, semua bagi Allah inkisaf, terbuka, jelas bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama, bahkan tam, secara sempurna. Ayalama wa wa kul wajibun wa kul jaizun wa kul mustahil. Allah Maha tahu apa yang wajib dat bagi datnya, dan setiap apa yang jaiz bagi datnya, dan apapun yang mustahil bagi datnya. Allah Maha tahu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, inkisafan taman, jelasnya itu secara totalitas, tidak ada sama sedikit pun, full 100%. Berbeda dengan kita, ya, maka fakharaja bitam, maka tidak dikecualikan dari sifat makna tam, inkisafan tam, jelas bagi Allah, sempurna jelasnya, yaitu azan, sangkaan, prasangka, ya. Kemudian wasyak, ragu, wal wahmu juga sama, keraguan. Maka semuanya dari yang tiga ini, yaitu dzan, syak, wahmu, adalah prasangka. Semua ini bagi Allah mustahilun, mustahil adanya. Contoh, kita kan suka ngira-ngira, ya, ngira-ngira di sana. Umpama kita pengen tahu sesuatu jumlah, pengen tahu sesuatu jumlah apa? Jumlah kerikil di jalanan, paling kita ngira-ngira sekian juta. Kalau bagi Allah itu detail, inkisaf tam itu detail, artinya semua apapun makhluk Allah yang dohir, yang maklum, yang terlihat, yang terdengar, yang kerasa, itu semuanya bagi Allah maklum. Nggak ada satupun yang nggak maklum.
Jadi perkara maklum itu kan, maklum itu bisa maklum lewat dilihat, kelihatan, atau lewat pendengaran, atau dengan indera perasa. Semuanya hal itu dengan ilmunya Allah, tidak ada sesuatu hal dari itu semua sedikit pun yang samar. Semuanya inkisaf taman, terbuka dengan jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang maklum semua di alam dunia ini. Yang maklum ini berarti ya makhluk Allah semua, berarti Allah maha tahu dengan ilmunya. Maka tidak ada yang namanya prasangka atau hanya kira-kira, nggak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ilmu manusia. Kenapa ilmu manusia mah kebanyakan pakai prasangka, hanya prasangka kuat. Bahkan ilmu fikih aja itu sifatnya dunia, prasangkaan kuat. Nggak ada ijtihad ulama itu yang sifatnya tatam, nggak ada. Jadi fikih aja yang kita pakai buat ibadah itu sifatnya sifat dunia. Karena salah satunya terjadinya dunia ya karena banyak ikhtilaf. Nah, dengan ikhtilaf itu kan jelas berarti sesuatu pengetahuan manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul apa enggak? Iya, karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, berarti itu menyatakan sesuatu tidak sempurna pengetahuan manusia. Kata si A hijau, ini mah kayaknya abu-abu. Itu kan namanya prasangka atau kira-kira, berarti pengetahuan tersebut tidak menyatakan sesuatu perkara yang full, inkisaf taman, secara sempurna pengetahuan. Jelas berarti ilmu Allah maha segalanya, inkisafan tam, artinya semua apapun perkara yang maklum bagi Allah tidak ada yang sama, sekecil apapun, setitik apapun, semuanya jelas. Kemudian lawan daripada sifat ilmu berarti al-jahlu, bodoh. Maka mustahil bagi Allah bersifat bodoh. Karenanya sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada masalah yang kemarin, yaitu ilmu Allah tunggal adanya. Tidak ada ilmu Allah itu terbagi atau bercabang-cabang. Sebab kalau ilmu Allah bercabang-cabang, ada 2, ada 3, berarti Allah lemah. Kenapa? Karena banyaknya ilmu itu menyatakan kelemahan. Kenapa disebut lemah? Karena antara ilmu satu dengan ilmu yang 2 itu saling membutuhkan, saling menguatkan, berarti lemah adanya. Maka wajib bagi Allah punya ilmu satu, tetapi satunya ini mencangkup kepada seluruh ilmu yang kita tahu, mencangkup kepada semua pengetahuan dengan satu ilmunya, tunggal ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kemarin nggak mungkin ilmu matematika dipakai buat ilmu ngorek-ngorek mesin motor, nggak bisa. Berarti ilmu matematika lemah, nggak sampai kepada ngorek-ngorek mesin. Berarti menjelaskan, menyatakan kalau ilmu matematika itu lemah. Bagaimana kalau ilmunya Allah? Tidak mungkin seperti itu. Sebab ilmu Allah satu tapi ke semua lini. Jadi banyaknya ilmu menyatakan kelemahan. Satu ilmu, tunggal ilmu, itulah kekuatan. Maka yang memiliki ilmu satu tapi menyeluruh kepada ilmu-ilmu yang lain, menyatakan Allah Maha Kuasa. Ini sifat yang ke-9, yaitu sifat ilmu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ilmu Allah ini mencangkup kepada semua yang maklum. Mana yang maklum? Kalau kita kaitkan kepada sifat-sifat Allah yang wajib 20, bagi Allah semuanya maha tahu Allah sifat wajib bagi Allah yang 20. Maka yang mustahil pun sama, 20 lawan daripada yang wajib. Allah maha tahu
Seperti Allah nggak butuh tempat, Allah Maha tahu. Anau laisat bimakanin wala yamur ala zaman, dan bagi Allah tidak ada waktu. Nggak ada tuh Allah kemarin, Allah sekarang, atau Allah besok, nggak ada. Jadi nggak berkaitan Allah tuh sama jam, sama minggu, sama hari, sama tahun. Subhanahu wa ta'ala dzalik, Allah Maha bersih dari semuanya. Adapun waktu-waktu berputar itu Allah ciptakan untuk makhluknya. Iya, ada sore, ada pagi, ada siang, ada malam. Itu semua Allah ciptakan untuk makhluknya. Tetapi perlu kita tahu lagi bahwasanya Allah tidak ta'alluq, tidak bergantung kepada yang namanya waktu, dan Allah nggak bergantung kepada yang namanya tempat. Dan Allah juga Maha tahu anak putra tahu aman tasrufu. Allah Maha tahu akan segala sifat-sifat yang wajib baginya, seperti kudrat. Kekuasaan Allah ini umum, menyeluruh. Tidak ada satupun yang keluar daripada kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal apapun yang terjadi di alam dunia ini, baik yang tercipta ataupun yang dari ada ke tiada, dari tiada menjadi ada. Atau sifat yang jaiz juga Allah tahu. Kemudian ketahuilah bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu bi kulliyah wal juz'iyah. Allah Maha tahu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang sifatnya general atau secara umum. Allah Maha tahu. Seperti makhluk, berarti makhluk ini secara umum semuanya makhluk. Allah tahu bilangannya, Allah tahu jumlahnya, dan Allah tahu semua apa-apa yang ada di alam dunia ini, mau di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan wajuziyat, yang sifatnya juz'iyat, artinya secara perinci dari sifat yang umum tersebut. Umpama secara perinci manusia ada berapa jumlahnya di alam dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, Allah Maha tahu. Atau jumlah pasir yang ada di lautan, jumlah bebatuan yang ada di kali, jumlah pasir yang ada di lautan, baik pasir putih ataupun pasir hitam sekalipun, Allah Maha tahu secara keseluruhan atau secara rinci. Secara rinci itu begini, umpama pasir ukurannya dari yang paling gede, sedang, kecil, Allah Maha tahu semuanya jumlahnya. Ini maha ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun makhluk sekecil apapun yang keluar daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk secara seluruhnya Allah Maha tahu, bahkan secara perincinya pun Allah Maha tahu. Ya, seperti kita punya rambut, Allah Maha tahu secara keseluruhannya berapa, bahkan secara rincinya kalau kita pengen tahu, Allah Maha tahu. Maha tahu, Allah Maha tahu mana yang panjangnya sekian senti, yang warnanya putih, yang warnanya hitam, Allah Maha tahu secara rinci. Jadi secara keseluruhan Allah Maha tahu dengan ilmunya, dan secara rinci pun Allah Maha tahu dengan ilmunya. Itu inkisab tam disebutnya. Jadi tidak ada cacat bagi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa-apa yang maklum. Gitu. Faya'lamu ma fil ardi, secara keseluruhan ya, Allah Maha tahu makhluknya yang ada di bumi secara keseluruhan semuanya. Manusianya Allah Maha tahu. Bahkan minal jibal, baik dari gunung-gunung yang ada di bumi secara keseluruhan Allah Maha tahu. Wal asjar, dan pohon-pohon wanabat atau rumput-rumput ataupun pun yang kecil. Wa ya'lamu kam man fil ardi, dan Allah Maha tahu jumlah semua apapun yang ada di muka bumi, dari mulai minan namlah, semutnya Allah Maha tahu jumlahnya berapa, bahkan waromlah juga, bahkan kerikil-kerikil yang ada di muka bumi Allah Maha tahu. Wasyajarah, bahkan tangkal-tangkal pepohonan Allah Maha tahu jumlah berapa secara keseluruhan. Wal warakah, bahkan dedaunannya Allah Maha tahu, bukan hanya secara keseluruhan, bahkan secara kalau kita pengen kalau kita pengen tahu pengetahuan Allah ilmunya sampai di mana, bahkan secara rinci pun Allah Maha tahu.
ukuran punan yang sekian meter di jumlah ada di muka bumi ada berapa Allah mah tahu. Kalau pengen dirinci secara keseluruhan begini, umpama punan di sono umpama ada sekian ratus secara keseluruhan. Kalau dirinci dan juga Allah mah tahu. Rinciannya umpama punan yang tingginya sekian meter ada berapa biji, yang sekian meter ada berapa biji, dedaunannya pun Allah mah tahu semua jumlahnya. Ini mah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Waman nafa'il mau ta'ala bil juz'iyat. Dan perlu tahu kalau kita menafikan artinya mentiadakan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala bagi zat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah juz'iyat. Ya, tentang masalah juz'iyat itu begini. Kalau kulihat itu secara keseluruhan. Contoh begini. Di Telok-tok punan ada berapa? Taruhlah ada 1000, ada 1000 tangkal punan. Itu secara keseluruhan Allah mah tahu ada 1000. Dari 1000 itu secara rinci pun Allah tahu secara juz'iyatnya. Punan kelapa ada berapa biji dan jumlahnya ada berapa daun dan bahkan kulitnya modelnya bagaimanapun yang sama dan yang enggak sama Allah mah tahu, bahkan tinggi ukurannya pun Allah mah tahu dari sekian jutaan punan yang ada di muka bumi. Secara rinci, kalau secara umum ada ratusan juta, umpama ada 100 juta, dari 100 juta itu dirinci lagi, pun kelapa berapa biji, pun berapa biji, kemudian yang dari pun kelapa ada berapa tangkal, ada berapa kelapa, ada berapa daun, ada berapa ukurannya semuanya, secara juz'iyat Allah mah tahu. Gitu. Bahkan kadang-kadang apapun yang ada dalam tubuh manusia secara umum Allah mah tahu apa yang ada di tubuh manusia. Bahkan secara rinci pun dari mulai kulit sampai kedalaman paling dalamnya daripada tubuh manusia Allah mah tahu. Bahkan kita sendiri kadang-kadang nggak tahu. Ini mah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya bagi orang yang menafikan Allah nggak tahu secara rinci, bahwa kafirun, hukumnya kafir. Waliyadzubillah. Bagi orang yang menafikan Allah mah tahu makhluknya umpama manusia ada sekian ratus, tapi Allah nggak tahu secara rinci yang orang Betawi berapa juta, orang Barat berapa juta, orang Cina berapa juta, bahkan tingginya semua Allah tahu, bahkan anak-anaknya juga Allah tahu, itu secara rinci. Kalau Allah dianggap nggak tahu tentang masalah rinci makhluk-makhluknya, bahwa kafirun, hukumnya kafir. Waliyadzubillah. Maka kita harus istighfar lagi dan baca syahadat lagi. Mudah-mudahan kita terlindungi dari itu semua. Wa ilmu ta'ala ya'lamu bil asya, dan kita tahu harus yakin bahwasanya dengan ilmu Allah, Allah mah tahu semua apapun yang ada pada makhluk. Qabla wujudiha, bahkan sebelum wujudnya, sebelum tercipta makhluk Allah mah tahu. Jadi pada intinya begini, ini Telok-tok udah dulunya kan nggak begini. Kita juga nggak tahu di sini ada kobong Google. Allah dengan ilmunya udah tahu Telok-tok tuh bakal kayak begini. Jadi tentunya apapun yang sekarang kita lihat, yang kita rasa, yang kita dengar, itu Allah udah tahu sebelum wujudnya. Jadi pada hakikatnya kobong Google ini ada di sini juga Allah udah tahu dulunya sebelum ada. Kan rumahnya kebon, kucing pada berak di sini kali tadinya juga. Sekarang jadi kobong. Sebelum apapun yang terjadi, yang sekarang kita lihat dan sekarang kenyataan, dulunya Allah sudah maha tahu apapun yang akan jadi, apapun yang akan terjadi. Itu hebatnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya kalau manusia cuma syariat penemuan doang, ya 1 tambah 1 jadi 2, itu penemuan. Allah mah udah maha tahu kalau 1 tambah 1 jadi 2. Jadi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, segala apapun yang belum terwujud makhluknya Allah sudah maha tahu dengan ilmunya Allah. Kemudian wabakda, bahkan wabakda wujudiha, bahkan setelah wujudnya sekalipun Allah maha tahu. Bahkan kita sekarang juga yang ngerasain apa yang ada di sekitar kita, kita nggak tahu. Allah maha tahu. Ya, Utaso kagak tahu kita apa jadi umpan ikan itu ya kan begitu. Tadi mah kita nggak ngeh, bener nggak? Lah emang kita tahu itu jadi obat, ini jadi apa, ini jadi apa? Ini dari mana kita? Awalnya mungkin nggak tahu, jadi tahu. Wajar kalau ilmu manusia makan seperti itu, diawali dengan ketidaktahuan.
Nah, jadi Allah mah dengan ilmunya maha tahu sebelum tercipta, terjadi ataupun telah terjadi. Kematahuan Allah Subhanahu wa taala itu hebatnya ilmu Allah. Jadi Allah maha tahu, kita harus meyakini ilmunya Allah itu menyeluruh kepada perkara hal apapun sebelum tercipta dan apapun yang telah tercipta. Bal gaib kal hadir. Awas, ilmunya Allah itu apapun yang enggak kelihatan itu seperti yakin, seperti hadir. Yang gaib itu seperti hadir. Ya, artinya jelas bagi Allah. Enggak ada apapun yang enggak kelihatan, semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin di depan mata kita aja kita nggak tahu bentuk modelnya, warnanya apa, seperti apa itu angin. Allah maha tahu. Bahkan kemahatauan Allah itu, ilmunya itu perkara apapun yang nggak kelihatan itu bagi Allah inkisafan tam, jelas sejelas-jelasnya, tidak ada yang sama sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Pihak kita itu kebal gaib kal hadir, yang gaib itu seakan-akan ada, dan itu kita wajib meyakinkan. Wala tafalai khafiyah, tidak ada pun satu perkara yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wala yuqalu bil mitala kasbiyun. Awas, ini yang jadi masalah lagi. Ilmunya Allah itu tidaklah diusahakan. Beda dengan kita. Kita kalau pengen tahu kudu sekolah dulu. Kita kalau pengen ngerti kudu belajar dulu. Allah ngerti, Allah tahu tanpa ada hal apapun wasilah untuk Allah maha tahu. Ya, ini yang perlu kita bedakan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Kalau ilmu manusia itu yakin pakai usaha, sekalipun laduni, tetap dia pakai wasilah. Ya, sekalipun laduni, jelas manusia memiliki ilmu itu yang namanya ada istilah kasbiyun, diusahain dulu baru dia punya ilmu. Ilmunya Allah laisa kasbi, tidak ada kasbi bagi Allah Subhanahu wa taala, pakai diusahakan dulu. Bahkan wala badihi wala nadori, tidak pakai dipikir-pikir lagi, beda sama manusia, dipikirin dulu baru ngeh. Ya. Wala durariyu li'anna dzalika yastaljimu sabqal jahlu. Kenapa sifat-sifat yang tadi itu mustahil bagi Allah? Sebab itu adalah sifat bodoh. Artinya sesuatu perkara yang pakai diusahakan dulu itu biasanya nggak tahu dulu. Sedangkan bagi Allah mustahil. Pengetahuan Allah didahului ketidaktahuan. Nah, maka ilmunya Allah itu nggak didahului dengan jahlu, dengan bodoh. Beda sama kita. Kita awalnya bodoh, jadi ngerti. Pengertian kita mah diawali dengan bodoh. Untuk menghilangkan kebodohan kita pakai usaha. Allah tahunya Allah nggak pakai yang namanya dahulu dengan kebodohan. Mustahil bagi Allah ilmunya didahului dengan kebodohan. Sebab kembali kemarin, masalah apapun perkara ada sebelumnya tiada, maka itu ada sifat makhluk. Bagi Allah mustahil adanya. Ilmu Allah nggak mungkin didahului dengan kebodohan. Ilmunya Allah tidak mungkin diawali dengan kebodohan. Sebab apapun perkara yang ada tadinya ketiadaan, maka itulah berlaku buat makhluk, tiada berlaku buat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzalika yastaljimu sabqul jahli. Wallahu munazzal an dzalik, dan Allah maha bersih dari sifat kebodohan. Dan kalau umpama Allah pinternya pakai belajar dulu, yang kita pengen tanya, Allah nyantanya di mana? Allah sekolahnya di mana? Gurunya siapa? Kan begitu berarti. Nanti pertanyaannya merembet ke sono. Terus Allah dapat KJP kagak? Kan begitu ntar. Ribet aja lagi urusannya. Pakai SPP apa kagak? Ini lagi urusan ribet lagi. Artinya setiap perkara, kembali kita kepada prinsip makhluk dengan khalik itu sangat berbeda. Yang namanya makhluk didahului ketiadaannya, adanya didahului dengan ketiadaan. Bahkan ketiadaannya pun didahului dengan keadaan. Ini mic tadinya nggak ada, tertera di kotaknya tercipta tahun 81, berarti 80 ini nggak ada. 81 jadi ada, perkara ada tadinya nggak ada, itu makhluk. Atau sekarang ada, entar bakal lenyap ini, maka kelenyapannya itu dahulu dengan ketiadaan, itu pun makhluk. Jadi intinya makhluk begini,
adanya diawali dengan ketiadaan, ilmunya diawali dengan kebodohan. Gitu. Nanti dia akan kembali kepada bodoh. Biasanya begitu. Ya, udah pikun kan jadi bodoh. Ya, udah lupa. Itu sifat manusia. Maka nerimain. Kita wajib nerimain semua itu. Jangan jangan ego kita sama apa yang kita ada. Sebab itu semua bakal tiada. Sebab kita tadi punya prinsip keyakinan seorang muslim adalah hal perkara apapun diawali dengan ketiadaan, maka nanti akhir dengan ketiadaan pula. Tadinya kita nggak ada kan, kita akan ketemu ketiadaan pula. Sebab nggak ada yang abadi keberadaan makhluk. Tiada jadi ada, nanti akan diketemukan dengan ketiadaan juga. Maka itu hakikat seorang makhluk, nerimain kita apa adanya. Ya, kita tinggal yang namanya sabar. Tinggal nerimain dan bersabar, move on istilahnya. Nah, itulah yang akan menjadikan kita makhluk yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Allah bersifat ilmu. Ala subutul ilmu lau ta'ala wujudul alam. Dalil adanya Allah punya ilmu, adanya ini alam. Iya, adanya ini alam. Bahkan watar kibihi, tersusunnya ini alam. Dari mulai bumi di atas dasarnya, di paling dasar turun ke bawah, Allah susun semua itu dengan keindahan. Allah susun dengan ilmunya Allah. Sebab kalau Allah bodoh, saya yakin alam gak bakal tercipta. Karena Allah jadi bingung nyiptain alam bagaimana. Kan begitu jadinya. Orang kalau yang namanya nggak ngerti apa-apa, umpama dia kagak bisa bikin kandang ayam, suruh bikin kandang ayam, emang dia bodoh sama kandang ayam, dia bingung bikinnya bagaimana. Jadi tuh kandang ayam kagak jadi, bener apa enggak? Kenapa dia bisa bikin kandang ayam? Karena dia paham. Maka adanya alam bukti Allah punya ilmu. Kalau lo nggak punya ilmu, nggak bakal noktok jadi nih. Begini indah. Kontrakan belas sana, rumah belas sini, manusia begini, begono. Itu dengan ilmunya Allah semua pada intinya. Tadi kan logikanya begitu. Kalau Allah tidak punya ilmu, maka alam nggak bakal tercipta. Bahkan kita juga nggak akan tercipta. Kalau kita bodoh sama bikin sesuatu, tadi bikin kandang ayam, dia nggak ngerti sama kandang ayam, dia nggak paham sama sekali sama kandang ayam. Yang ada tuh kandang ayam gak jadi sampai kapan juga dia bikin. Karena nggak paham, karena nggak punya ilmu cara bikinnya. Kan logikanya begitu. Bener apa enggak? Iya. Maka alam, adanya alam bukti Allah punya ilmu. Karena alam disusun oleh Allah dengan ilmunya. Maka jangan begini, no gunung kayak cobak, gunung kayak jelek banget. Ciptaan Allah mah gak ada yang jelek, semuanya indah. Yang namanya perkara alam tuh indah semua. Gak ada yang bakal gak indah. Batu cincin, jangankan yang murni, bulat, yang combong aja cakep. Ciptaan Allah begitu indah. Kenapa? Allah mah tahu manusia itu demen sama yang combong-combong. Betul apa enggak? Manusia demen sama sebuah keindahan. Allah ciptakan keindahan untuk menyejukkan pandangan manusia di kala jalan-jalan dia kemana, ke gunung, ke goa atau ke hutan, dia lihat pandangan itu begitu indah. Keindahan ciptaan Allah sangat luar biasa. Pertanyaannya, kenapa jadi seperti begitu sehingga kita mengatakan indah? Karena kematahuan Allah ciptakan seperti itu. Kalau Allah nggak maha bodoh, saya yakin nggak bakal ada yang indah di alam dunia ini. Bahkan kita juga tercipta dari mulai pala tersusun sampai ke ujung kaki, ke ujung jempol kaki, indah. Kenapa bisa jadi indah? Karena ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mah tahu manusia itu seperti apa yang akan Allah ciptakan dengan keindahan. Jadi intinya alam adalah bukti Allah bersifat ilmu. Sebab tanpa ilmu alam nggak bakal tercipta. Jangankan alam yang sebegitu besar, surga yang begitu indah. Ya, semut Allah ciptakan dengan ilmunya. Indah semut dilihatnya. Ya. Benar apa enggak? Ya, coba. Kalau Allah nggak punya ilmu, mana mungkin Allah bisa ciptain semut? Kita tercipta begini, bisa tercipta seperti ini, bentuknya kayak gini, kecakep kayak gini, indah kayak gini, itu kasabab ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu kita nggak bakal tercipta.
Bingung Allah bikin manusia kayak mana yang bikinnya begitu. Kan pasti begitu entah mikirnya. Sama kayak kita nggak tahu masalah, terus kita pengen bikin, kita nggak ngerti sama itu, nggak mungkin bisa-bisa. Bikinnya nggak bakal bisa-bisa. Salah lagi, ulang lagi, salah lagi. Ya kita gak ngerti jalurnya kemana, ini manteknya bagaimana, bikin pintunya bagaimana, bikin tiangnya gimana. Ya, kalau dia kagak ngerti nggak bakal bisa. Sama halnya kayak tukang bikin bangunan rumah. Lah kalau dia kagak ngerti sama bangunan, itu rumah nggak bakal jadi. Kenapa dia bisa bikin rumah seperti begitu? Ya karena dia paham, dia ngerti, terciptalah jadinya rumah. Alam pun sama, kalau mau nggak punya ilmu nggak bakal tercipta di bumi begini indah, surga begitu cakep, neraka begitu ganas mungkin dilihatnya. Maka idza lam yakun aliman antakula wa tarkibu, begini caranya. Kalau Allah nggak maha tahu, lakana jahilan, maka Allah disebut bodoh. Walau kana jahilan, kalau Allah disebut bodoh, dan dapat anhul kudrah, maka nggak ada yang namanya kudrat. Kudrat itu kan kekuasaan Allah mudah untuk menciptakan sesuatu. Sekarang Allah bodoh sama itu sesuatu. Ada nggak kudratnya kira-kira? Nggak bakal ada, nggak bakal mampu. Artinya nggak ada kekuatan, berarti nggak ada kekuasaan. Kita kan bikin kandang ayam contohnya, karena kita punya kekuatan, bisa mantek ya kan, marut segala apa, gergaji, betul nggak? Kenapa itu bisa kita laksanakan? Karena kita punya ilmu. Ini disikutin motongnya, disikutin sama dia, karena dia paham, dia ngerti. Sekarang dia nggak ngerti sama kandang ayam. Disebabkan kagak ngerti, maka untuk mengekspresikan kekuatan dia, gergaji kayak apa, dia mantek, nggak bakal terjadi, nggak bakal berjalan. Tangan tuh bakal diem, berarti kan dia dianggapnya nggak mampu. Maka kalau Allah bodoh, maka tidak ada sifat kudrat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merembet. Ya, berarti seakan-akan orang yang menafikan ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama aja dia menafikan seluruh sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk halnya kudrat wal iradah, dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi rancu. Ya, ilmunya Allah baik buruk itu semuanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih sakit buat kita, bukannya Allah tuh bodoh. Kadang-kadang begini, kita pengennya A, ngapa ngasihnya B, emang Allah kagak tahu kali ya. Begitu kadang-kadang kita punya pikiran. Padahal semua yang Allah ciptain itu Allah dengan kemahatauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kan orang merenung gitu kadang-kadang, ngelamun gitu dipikirin, apa ya gue jadi begini, pantat agama kagak. Itu kemahatauan Allah. Orang kalau berpikir itu seakan-akan dia membodohkan Allah. Ya, kayaknya Allah kagak tahu kali keinginan gue ya, begitu. Awas, itu orang yang ngomong kayak gitu berarti dia menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kafir, awas, hukumnya kafir. Wal iya wa naudzubillah min. Ada nggak tuh orang yang suka ngelamun begitu? Ada. Doa mah tiap hari pengennya tiap hari pengennya tapi dikasihnya itu, mulu itu lagi. Ya, kadang-kadang jangan ngelamun, Allah kagak tahu kali gue pengennya Berarti intinya begitu. Orang yang suka bicara seperti itu berarti dia menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, hati-hati ya. Dan kalau Allah dikatakan bodoh, berarti Allah nggak punya kekuasaan dan nggak punya kekuatan dan iradah dan kehendak. Jadi Allah nggak punya kudrat, nggak punya iradah. Kalau itu dua-duanya nggak ada kudrat dan iradah, dan yujad syai'il alam, nggak mungkin alam itu tercipta. Kenapa alam tercipta? Kudrat dan iradahnya Allah, kekuatan Allah dan kehendak Allah jadi tercipta. Dan dari semua itu kenapa bisa tercipta? Kudrat dan iradah Allah, karena ada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa ilmu, kudrat iradah itu nggak berlaku. Ente bisa nulis nggak? Bisa nulis angka kan? Umpama tulis angka 10, mampu kan kita kuat?
Kita punya keinginan, kehendak, nulis nomor 10. Terus kita punya punya kudrat, punya kekuatan, nulis nomor 10. Ya kan? Kenapa kita bisa nulis? Karena kita punya pengetahuan nomor 10. Coba kalau umpama kita geblek sama nomor 10. Kita geblek sama nomor 10. Ini tangan gak bakal bisa nulis nomor 10. Karena kita nggak tahu nomor 10. Berarti kan kita nggak punya kekuatan. Kudrat hilang. Kehendak hilang. Bagaimana dia berkehendak? Dia kagak tahu nomor 10 kayak mana modelnya. Apalagi dia mau bikin, dia mau tulis. Berarti kekuatan menulis dan kekuatan kehendak dia berkeinginan itu ingin tercipta nggak bisa terwujud karena bodoh. Maka mustahil bagi Allah bersifat jahlun, bersifat bodoh. Ilmu lawannya jahlun. Gitu. Kalau lagunya mau begitu, Adam wujud lawannya Adam, ya kan? Wujud lawannya Adam, terus Idam lawannya Udus, Bako lawannya Fana, Mukhalafah lawannya Mumasalah, gitu. Wujud ada lawannya tiada, Qadim Kidamun lawannya Udus, Bako lawannya Fana, Mukhalafah lawannya Mumasalah, gitu. Kudrat lawannya Ajijun, Iroda lawannya Karoha, Ilmun lawannya Jahlun. Lawan-lawannya juga wajib kita tahu, kan diwajibin bagi kita untuk mengetahui secara yakin. Awas, mengetahui secara, artinya mengetahui secara yakin itu kita tahu dan tahu dalil. Itu baru tahu namanya secara ya. Sebab kalau orang tahu tapi nggak punya dalil, itu namanya ikut-ikutan. Lu ngapa demo ikut-ikutan doang, berarti dia nggak tahu dalil, sababnya dia nggak tahu, cuman ikut-ikutan, kan berarti disebutnya. Betul apa enggak? Kalau kita nggak mau disebut ikut-ikutan, maka harus tahu dalil wujudnya Allah. Simpel mah sebelum begini, semuanya sifat wujud bagi Allah mah secara gamblangnya adanya alam, udah begitu aja. Dari wujud sampai mutakalim adanya alam. Dalilnya secara umum begitu. Ya, secara rinci kan nanti kalau kita ngaji baru secara rinci. Jadi wajib kita sebagai muslim mengetahui 50 akidah. Awas, berapa? Akidah khamsin disebutnya, akidah khamsina, akidah 50. Mana yang 50? 20 sifat wajib bagi Allah. Wajib tuh. Yang kedua sifat mustahil 20 bagi Allah. Udah berapa? 40. Ini yang wajib harus kita tahu. Kita kalau nggak ngerti masalah ilmu yang lain nggak ditanyain kita ntar di akhirat. Enggak. Tapi kalau urusan akidah, masya Allah. Ya, akidah masya Allah aja. Ini yang menjadikan sabab kita suka apa enggak ini jadinya akidah. Kan kemarin saya bilang ibadah 1000 rakaat pun kau laksanakan itu nggak ada apa-apanya tanpa marifat. Tanpa marifat kepada Allah. Tahu marifat. Marifat itu tadi tahu sifat Allah berikut dalilnya. Orang mau ibadah sekuat apapun, sebanyak apapun tanpa marifat itu sedikit padilahnya, mendapat keutamaan padilahnya. Tapi kalau orang ibadah cuma 2 rakaat sholat pakai marifat kepada Allah, itu akan berlebih orang yang sholat 1000 rakaat tanpa marifat. Orang sedekah 1000 perak itu akan mendandingi orang yang sedekah miliaran tanpa marifat. Dia sedekah tapi pakai marifat kepada Allah, dibanding dia sedekah 1 miliar tapi tak marifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda bobotnya. Beda bobotnya nanti. Ini tujuan kita supaya kita semua ini jadi berskala besar, walaupun hal kecil kita lakukan karena marifat kepada Allah. Tingkah laku gerak gerik dia sekecil apapun, tapi kalau bareng dengan marifat kepada Allah, masya Allah, itu akan selalu menjadikan bobot yang berat buat nanti timbangan amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya ibadah tanpa marifat itu sedikit hasilnya. Tapi kalau kita ibadah, jangankan sebanyak sedikit aja kita ibadah,
melangkah kaki kita niatkan Allah, di situ ada kemarifatan kepada Allah. Satu langkah kaki itu sebagaikan kita ribuan langkah kaki. Itu bobotnya luar biasa. Marifat kepada Allah itu begitu, mengenal sifat Allah juga dalil-dalil. Maka sungguh beruntung orang yang mengkaji tauhid dan memahami dan juga dia menghafalkan semua itu, karena luar biasa akan menumbuh marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Marifat itu mah buah. Ya, buah dari ngaji. Nanti juga kita bakal punya rasa masing-masing tentang pribadi kita kepada Allah. Ada sambung hati kita kepada Allah. Nanti punya masing-masing cara dan punya masing-masing rasa masing-masing. Gitu. Disebut marifat tuh begini, semua yang dipandang tuh hanya Allah. Sebab intinya tauhid itu kan hanya mengenal Allah, enggak mengenal yang lain. Sebab dari sifat wujudnya Allah aja cuma wujud hakiki. Kan kita mah semua wujud idopi, wujudnya majazi kita mah. Mau ada mau enggak ada urusan. Kalau wujudnya Allah hakiki, wajib adanya. Gitu. Jadi pada hakikatnya nanti juga kita akan tumbuh spiritual. Marifat kepada Allah itu nanti punya spiritual masing-masing. Punya rasa dia kepada Allah seperti apa. Yang jelas di situ dia akan mati kutu di hadapan Allah. Seakan-akan cuma Allah hakul mawjud. Kalau orang Jawa mungkin manunggaling itu kali ya. Yang kata Allah manunggaling, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Makanya kalau kemana-mana tanya, lu mau kemana? Mau ke Allah. Mau kemana? Mau ke Allah. Itu mungkin spiritualnya seorang Siti Jenar seperti itu. Perasaan sebagai makhluk itu dia seakan-akan gak ada. Sampai sebegitu dahsyatnya seorang wali punya rasa seperti itu. Bisa kita? Bisa. Modalnya tauhid. Gak mungkin orang punya rasa kepada Allah kalau tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti juga kita punya spiritual masing-masing. Yakin kita punya spiritual masing-masing. Rasa kita kepada Allah seperti apa? Ya. Kalau kita kan minum kopi masih punya rasa nikmat terhadap kopi, belum tembus kepada sang pencipta nikmat yang ada pada kopi. Ya. Artinya kita masih bergantung kepada makhluk Allah, nggak bergantung kepada Allah. Iya kan? Betul nggak? Seperti kita kalau dikasih sama orang, kita nunduknya sama yang ngasih, sungkemnya sama yang ngasih, nggak inget sungkem sama Allah, terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tembus ke situ, kita seakan-akan masih bergantung kepada makhluk. Ingat, pemberian dari makhluk yang diwajibkan hanya mengucapkan terima kasih. Urusan hati kita kepada Allah. Dikasih, terima kasih. Itu akhlak. Hati ke Allah. Sebab dia yakin ini dari Allah. Kalau kita belum tembus ke Allah, jadi ya tadi sungkemnya mati-matiannya sama yang ngasih. Nggak peduli tuh Allah. Begitu kan kita. Nggak ingatkan sama Allah. Sebegitu jauhnya ketebalan iman kita, tahu semana tipisnya kalau umpama seperti itu kita masih begitu sifat watak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang makrifat mah ya udah semuanya itu kan wasilah dianggap. Bahkan dianggap semua itu nggak ada. Ya, dianggap itu sebuah wasilah semua. Hakikat Allah berarti kalau manusia dia sungkem, berarti Allah lebih dari sungkem. Kalau dia mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka Allah harus berterima kasih lebih daripada manusia. Kalau kita kan kagak, berarti kita masih bergantung hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih takut sama selain Allah. Takut dihina, takut dicaci, takut pokoknya segala takut sama Allah. Kalau orang yang udah yakin sama Allah mah nggak peduli dia mau hidup bagaimana juga. Sebab dia yakinnya sama Allah. Kita mau yakin masih sama kerjaan hidup itu. Masih bergantung sama bos. Bener nggak? Ini gara-gara tauhid kita kurang. Mengesahkan Allah kurang berarti kita.
mentauhidkan Allah itu kurang. Di sini keimanan kita dicoba diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah masih ada ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masih percaya sama Allah kita mati, alhamdulillah masih diterima iman. Itu ayat berharga banget buat kita. Kalau itu ayat apa enggak ada, wallahu alam kita mati kayak apaan. Bayangin coba tuh kalau ayat itu enggak ada, itu enggak diturunin sama Rasulullah. Coba ayo, wala tamutunna, jangan sekali-kali kau mati enggak membawa iman. Kalau itu ayat enggak ada, coba bayangin. Lah kita udah nakar iman kita begono adanya. Hidup kita kayak begini adanya. Kita masih takut sama sesuasana, kita masih takut sama kanan kiri, atas belakang kita, bawah kita. Betul nggak? Kita masih takut tertinggal dengan dunia, tapi kita nggak takut tertinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Secara dohir kita seperti manusiawi aja ya begini, kita kalau ngomong nyesel apa ya biasa itu mah ngomong, cuman kan tetap hati mah harus sama Allah. Sebab di hikam itu dijelaskan yang diwajibkan kita bergantung hati kepada Allah, hanya kepada Allah. Kalau secara dohir kan tadi syariat dohir mah. Dohir mah syariat. Yang wajib bergantung itu hati, dohir batin kita. Dohir mah syariat. Nah kalau kita umpama dohir kayak syariat juga, aduh ribet juga. Kita mah kan hidup masih butuh segala-gala. Kalau umpama ada orang pengen ngomong masalah hakikat aja, ribet urusan nanti. Lu ngapa nggak makan? Kenyang mau kira Allah aja. Ini mah on namanya. Kita mah semua juga butuh syariat. Ingat syarat itu sifatnya dohiriyah. Sifatnya dohir. Kita mau makan udah macul. Bener emang itu secara dohir. Emang begitu manusia mah. Yang kelihatan dohirnya begitu, tapi batinnya bergantung kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Ya. Kita mah dohirnya A, batinnya A juga. Begitu. Jadi dibetar urusannya. Jadi syariat itu artinya dohiriyah kita memang seperti ini, saling membutuhkan. Iya secara dohir. Tukang beras beli tempe, tukang tempe beli beras, nggak ada tuh tukang tempe makan tempe aja sampai mati nggak, pasti dia beli beras, butuh sama tukang beras. Berarti itu memang dohirnya seperti itu. Memang begitu manusia terciptanya. Tapi batin perlu kita jaga. Kita sakit meriang nih, biar kelihatan ya berobat. Ada namanya orang kan ngomongnya, udah minum obat. Itu dohiriyahnya. Tetap iktimat mah kepada Allah, bukan sama obatnya. Ini kan yang sulit. Iya sekarang kita ingat, coba nanti kita pulang aja ke rumah lupa aja lagi sama inian. Lupa coba aja. Kan dimana kita mau ketakar. Iya, takar kita mah. Dohirnya takut sama golok, batinnya juga ngeget sama golok. Begitu kalau kita makan. Tetap takut mah sama Allah, yakin mah sama Allah, bergantung mah sama Allah. Syariat dohir kita sebagaimana mestinya aja. Ya, sebagaimana mestinya, nggak usah belagu-belagu. Ya, dohirnya mah syariat kita. Sholat biasa, puasa itu. Wali juga puasa, Nabi juga puasa. Itu. Secara dohir seperti itu. Rasulullah secara dohirnya sama kayak kita. Duduk, makan, minum, enggak mengapa Rasul nggak beda sama kita, sama percis sama kita. Perang, naik kuda, sama. Ya, buang air besar, sama kita secara dohir, secara syariatnya. Cuman batinnya kita mah jauh, mana-mana jauhnya. Rasul mau jauh kemana-mana, setinggi mana kita masih di bawah aja. Makanya iktimatnya orang kalau semakin tinggi iktimat kepada Allah, berarti itu menandakan ketauhidannya semakin kuat. Cirinya seperti itu. Mengesahkan Allah kuat, berarti semakin kuat dia mengiktimat kepada Allah, berarti mencirikan keimanannya, tauhidnya kuat. Nah, jadi kesimpulannya kalau Allah bodoh berarti alam ini enggak tercipta. Karena Allah bodoh sama alam.
Allah pengen nyiptain dunia, tapi Allah nggak tahu dunia, nggak kenal sama dunia, model gimana, kayak apa, seperti apa. Itu kira-kira kalau begitu jadi nggak tuh dunia dibikin? Ya kagak jadi. Sama halnya kita mau bikin sesuatu kita tapi kagak tahu sama ngerti sama sesuatu, nggak bakal jadi. Kenapa bisa terjadi? Ya karena Maha tahu, karena ada ilmunya. Jadi semua juga karena ada ilmunya. Kalau Allah ibadah berarti Allah nggak ada kudrat dan iroda, sebab kudrat irodat itu akan adanya ilmu. Itu secara logikanya. Tapi tentunya sifat Allah semua sifatnya netral, nggak ada berkaitan antara ilmu dengan kudrat, nggak ada. Ini hanya kita ngomongnya logikanya begini. Kalau manusia dia lekar, kenapa orang bisa bikin? Karena dia paham cara bikin, dia kenal lekar, dia kenal meja kayak begini, jadi dia bikin. Nah bikinnya itu tangannya bergerak, semuanya bergerak, pikiran bergerak, itu kan kudratnya dia. Dia hatinya punya keinginan kuat, ingin bikin meja. Kemudian kekuatan dia punya, gergaji dia punya, pantekan dia punya, segala dia punya. Itu berarti kan kudrat dia, syariatnya dia punya kekuatan. Dan dia ilmu, ngerti sama meja. Kalau ilmunya nggak ada, nggak mungkin ada irodah. Nggak bakal kebayang tuh meja kayak apa, sebab dia nggak kenal meja. Bener nggak? Apalagi punya kehendak pengen bikin meja, sama kayak dia kagak kenal. Berarti kan nggak ada irodah, nggak ada kehendak bikin meja, sebab dia nggak kenal meja. Dan sekarang kalau irodah nggak ada, terus irodah ada juga, kudrat kekuatan nggak bakal muncul. Kenapa? Lah jadi diam aja, bagaimana aja mau bikin meja, orang kehendaknya juga nggak ada, kebayang ilmu juga aja tentang masalah meja dia kagak ngerti. Jadi semuanya diam, bodoh berarti, lemah berarti, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, itu sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil adanya sifat ilmu adalah adanya alam itu secara nakli, secara akli, secara akal, ya akal. Tadi akalnya seperti itu. Naklinya mah kan ayat-ayat Quran banyak menjelaskan Allahu alimun basir. Allahu alimun berarti Allah Maha tahu. Nah, itu berarti dalil Quran, ya disebutnya dalil nakli. Jadi tauhid itu bisa dalil nakli, bisa dalil akli. Kenapa coba? Ya karena orang yang bertanya Islam itu bukan hanya orang Islam. Orang di luar Islam pun bakal bertanya tentang ketuhanan. Maka untuk orang non Islam jawabnya jangan pakai Quran, dia mah nggak percaya Quran, pakai akal. Makanya ada dalil akli. Kalau orang Islam mau nakli hayo, mau akli hayo. Kalau nakli jaga gak terima, akli jaga terima, boleh jadi. Tapi kalau nakli jaga gak terima, tampol. Allah Maha Tunggal, dalil mana? Udah jelas, kul huwallahu ahad. Jika gak percaya juga, berarti orang Islam dipertanyakan gak percaya sama Quran. Dan begitu bahasanya. Jadi kalau dalil dari pakai Quran itu dalil udah mentok. Jadi kalau udah pakai Quran dia kagak percaya juga, udah cuma tampol mulutnya. Berarti dia imannya diraguin. Kan nggak percaya berarti sama kitab-kitab Allah, termasuk Quran. Berarti kalau begitu diterima nggak tuh imannya? Enggak kan? Jadi dalil akli itu yang menerima itu kita sebagai muslim juga, pelajar juga selain di luar Islam juga, biar ngerti tentang ketuhanan. Kan begitu bahasanya. Nah kalau Quran ini buat dalil-dalil, bahasanya udah dalil-dalil paling tinggi dah. Ya kalau ada orang Islam nanya Allah Maha Tunggal, didalilin pakai Quran, kul huwallahu ahad, dia masih ragu juga, jangan percaya juga. Berarti intinya dia imannya nggak diterima. Kenapa? Nggak percaya sama Quran. Dalilnya udah jelas, kul huwallahu ahad, wallahu sami'un alim, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia nggak percaya juga. Waduh, bahaya ini mah. Ribet urusannya. Ya. Jadi maha ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua keindahan apapun yang kita rasakan, jadi begini aja dah, nanti spiritual bakal punya rasa masing-masing. Saya yakin pasti kita nih semua yang ngaji tauhid punya rasa spiritual, merasa Allah pada diri itu cuma punya rasa masing-masing. Di situ dia mulai, bahasanya kalau kita mah di alam bawah sadarnya dia akan kehilangan segala-galanya, sebab yang dia terpikirkan hanya Allah, 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 Allah. Iya.
Kalau itu kalau udah mantap banget kalau model kita makanya tadi kan saya bilang kita walaupun ngomong Allah juga tetap aja masih takut sama bos, sama juragan, sama mandor, bener nggak? Iya. Tapi kalau takutnya dohir doang emang nggak masalah. Takutnya dohir doang, merengket doang itu ngerengket. Tapi hati kagak ngerengket, cakep. Yang begitu mah nggak masalah. Ini mah badan tangan ngeget, hati ngeget juga. Ini yang jadi masalah. Ada yang masih bergantung dengan selain Allah, baik bergantung tentang hidupnya, tentang kebahagiaannya, tentang apapun. Banyak. Kita kadang-kadang bolehlah yang kontrakannya banyak mah, gue mah gak bergantung sama manusia, gue bergantung sama Allah. Iya, udah nyaman ibadah, penghasilan gede. Tapi ingat satu sisi lain kan bergantung dia bukan hanya masalah uang, bergantung tentang istri, tentang anak, ya kan, bergantung tentang dunia lainnya. Kalau masih bergantung selain Allah, boleh di sini dia menang, tapi di sini dia kalah juga. Satu sisi dia menang, kan kita mau begitu belang-belang, ya kan, belang-belang. Ini takut sama Allah yang model sisi ini kita menang keimanan, sisi ini kita kalah keimanan. Begitu. Uang kita nggak takut, sama bini takut, kan begitu. Takut kehilangan, bener nggak? Masih ada yang takut kehilangan bini? Banyak yang begitu. Apalagi jangan anaknya masih kecil banget lagi ya. Ya iman kita kan ketakar bahasanya. Tapi mudah-mudahan intinya tadi, untung ada ayat wala tamutunna illa wa antum. Itu yang kita pegang dah. Ya, itu yang kita pegang dah. Mungkin kalau masalah bergantung hati kita nih, kita kan masih belang-belang ya. Bergantung sama Allah, kadang sama lain, kadang sama Allah, kadang sama lain. Ini kan rancuh jadinya kita ini. Tapi mudah-mudahan lewat ngaji ini kita sadar diri lah, tahu diri bahasanya. Rupanya semua apapun itu adalah kehendak Allah, ilmunya Allah, kemahatauan Allah, kudrat dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dari mulai kita hidup sampai ntar kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan baik-baik saja kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.